Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas ruang kolaborasi di topik 3 pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Untuk membahas materi tersebut, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Atika, Ananda Pitaloka Oktaviani, Belinda Oktavianur, Rizky Firmansyah, dan Siwi Sri Setiani telah melakukan diskusi untuk dapat kita bahas bersama. Berikut penjelasannya. Mata pelajaran yang akan dibahas ialah Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS pada fase B di kelas 4, bab Bumi dan Alam Semesta dengan topik siklus air. Capaian pembelajaran yang dibawa ialah peserta didik mampu mendeskripsikan terjadinya siklus air dan kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan air. Tujuan pembelajaran 1. Dengan pembelajaran berbasis proyek, peserta didik mampu menganalisis proses siklus air. Kedua, peserta didik mampu membuat produk siklus air dengan runtut dan benar. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dipilih ialah Project-Based Learning. Menurut Bransford dan Stein, sebagaimana dikutip oleh Warsono pada tahun 2012 di halaman 153, mendefinisikan pembelajaran berbasis proyek sebagai pendekatan pengajaran yang komprehensif, melibatkan siswa dalam kegiatan penyelidikan yang kooperatif dan berkelanjutan. Kemudian, menurut Grant tahun 2002, pembelajaran berbasis proyek ini tidak hanya mengkaji hubungan antara informasi teoritis dan praktik, tetapi juga memotivasi siswa untuk merefleksi apa yang siswa pelajari dalam pembelajaran ke dalam sebuah proyek nyata, serta dapat meningkatkan kinerja ilmiah siswa. Alasan memilih strategi Project-Based Learning. Menurut Lestari, Fahman, dan Ruja tahun 2016, melalui Project-Based Learning, peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, dan Project-Based Learning memberikan pengalaman belajar yang holistik dan praktis yang dapat mendorong siswa untuk berpikir secara kritis, kreatif, dan mandiri. Metode pembelajaran proyek merupakan salah satu cara mengajar dengan memberikan kesempatan pada anak untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun secara berkelompok. Muhlis Hatun mengemukakan bahwa metode pembelajaran proyek merupakan salah satu cara memberikan pengalaman belajar dengan menghadapkan anak dengan persoalan sehari-hari yang harus dipecahkan secara berkelompok. Fokus pembelajaran terletak pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip inti dari suatu disiplin studi, melibatkan pembelajar dalam investigasi pemecahan masalah di lingkungan sekitar dan kegiatan tugas-tugas bermakna yang lain, memberi kesempatan pembelajar bekerja secara otonom mengkonstruksikan pengetahuan mereka sendiri dan mencapai puncaknya menghasilkan produk nyata. Teknis strategi Project-Based Learning dalam pembelajaran. Terdapat sintak Project-Based Learning atau PBJL menurut Direktorat Pembina SMA tahun 2014, yaitu 1. Menentukan pertanyaan mendasar, 2. Mendesain perencanaan proyek, 3. Menyusun jadwal, 4. Memonitor kegiatan dan perkembangan proyek, 5. Menguji hasil proyek, dan yang terakhir mengevaluasi hasil kegiatan proyek. Langkah-langkah strategi Project-Based Learning dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pada kegiatan pendahuluan, mencakup tahap pertama dari sintak Project-Based Learning. Pada inti pembelajaran, mencakup tahap kedua hingga tahap kelima dari sintak Project-Based Learning. Sedangkan pada penutup pembelajaran, mencakup tahap terakhir atau tahap 6 dari sintak Project-Based Learning. Langkah-langkah strategi Project-Based Learning dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pada pendahuluan, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian, guru mengecek kesiapan diri dengan melakukan absensi. Selanjutnya, guru menginformasikan kepada siswa mengenai materi yang akan dipelajari, yaitu siklus air. Pada tahap 1, guru memberikan pertanyaan mendasar atau pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apakah siklus air memiliki pengaruh terhadap kehidupan manusia? Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya dengan mengajukan pertanyaan.
Siapakah yang berani ke depan menjelaskan pengaruh siklus air dan manfaatnya bagi manusia? Setelah mengajukan pertanyaan pemantik, guru memberikan motivasi kepada peserta didik agar semangat mengikuti pembelajaran. Pada inti pembelajaran, guru menjelaskan proses siklus air menggunakan alat peraga siklus air dan buku. Guru mengarahkan ke siswa untuk bertanya jawab mengenai topik siklus air yang sudah dijelaskan, dan siswa mencermati penjelasan guru mengenai siklus dan manfaatnya bagi makhluk hidup. Dengan mini water cycle, siswa menyimak penjelasan guru. Selanjutnya pada inti pembelajaran, guru mengajukan pertanyaan tambahan, seperti bagaimana siklus air terjadi di alam, kemudian apakah dampak dari proses siklus air terhadap makhluk hidup. Setelah mengajukan pertanyaan tambahan, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang telah disampaikan. Siswa menanyakan penjelasan guru yang belum dipahami tentang siklus air, kemudian dijelaskan oleh guru. Langkah-langkah strategi Project Based Learning dalam pembelajaran berdiferensiasi. Tahap kedua, mendesain perencangan produk. Peserta didik dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya belajarnya, dan bentuk proyek disesuaikan dengan profil belajar dari peserta didik. Kelompok pertama yaitu kelompok kinestetik, membuat miniatur siklus air. Kelompok kedua yaitu kelompok audio, membuat video presentasi siklus air. Kelompok ketiga yaitu kelompok visual, membuat poster. Guru membagikan LKPD serta alat dan bahan pembuatan mini water recycle, kemudian mendapatkan pengarahan dari guru tentang proyek yang harus dirancang bersama kelompok yang akan dibentuk, yakni 1. Peserta didik diarahkan bahwa perancangan proyek didiskusikan bersama kelompoknya dan dituangkan dalam LKPD. Yang kedua, peserta didik diarahkan bahwa nanti perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil proyek diskusi kelompok. Yang ketiga, peserta didik berdiskusi membagi alat, bahan, media, dan sumber untuk pengumpulan data, perancangan proyek, serta mengajukan pertanyaan atas bentuk tugas yang belum dipahami. Tahap ketiga yaitu menyusun jadwal pembuatan. Peserta didik dalam kelompoknya dibimbing untuk memahami tahapan dan penyelidikan pembuatan serta sumber untuk perancangan proyek dalam waktu yang sudah disepakati bersama. Seterusnya peserta didik sesuai tugasnya melaksanakan pengumpulan alat dan bahan dan pemahaman prosedur untuk bahan penyelesaian proyek yang akan didiskusikan bersama kelompoknya. Selanjutnya peserta didik dipantau oleh guru dalam kegiatan penyelidikan dan pemahaman tahapan pembuatan proyek, dan guru juga melakukan penguatan serta bimbingan terhadap tugas pengumpulan dan pemahaman tahapan pembuatan untuk penyelesaian proyek. Tahap selanjutnya yaitu tahap 4, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai waktu yang sudah ditentukan dan melaksanakan tahapan-tahapan pembuatan proyek berdasarkan data yang telah diselidiki. Selanjutnya peserta didik mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian dengan kelompok dan guru. Selanjutnya, guru memantau keaktifan dari peserta didik selama pembuatan proyek dan realisasi perkembangan produk serta membantu jika ada kesulitan. Selanjutnya, pada tahap 5, bagian inti pembelajaran yaitu menguji hasil, yang dimana peserta didik mempresentasikan dan membahas kelayakan proyek yang telah dibuat. Sebagai fasilitator, guru membimbing peserta didik yang kesulitan saat presentasi, serta mengukur ketercapaian standar proyek. Selanjutnya, tahap 6 yaitu evaluasi pengalaman belajar sekaligus penutup pembelajaran. Nah, setelah semua kelompok menyelesaikan presentasi serta saling memberi apresiasi dan dilanjutkan dengan merangkum serta menyimpulkan, sebelum guru mengakhiri pelajaran, guru memberikan tugas evaluasi kepada peserta didik untuk dikerjakan. Setelah itu, guru memberikan arahan kepada salah satu peserta didik untuk memimpin doa sebelum mengakhiri pembelajaran. Setelah selesai berdoa, guru memberikan salam untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran.
Jadi, kesimpulannya, dengan pemilihan pembelajaran Project Based Learning untuk materi siklus air pada jenjang sekolah dasar membuat sebuah tujuan agar peserta didik ini aktif dan mewujudkan pembelajaran pada materi siklus air menjadi lebih menyenangkan bagi peserta didik. Selanjutnya, dalam pembelajaran materi siklus air ini, kegiatan melibatkan peserta didik untuk aktif memahami proses terjadinya daur air di alam. Nah, hal ini dapat meningkatkan kesadaran lingkungan pada peserta didik. Melalui kegiatan berdiskusi dan menggali informasi mengenai siklus air, secara tidak langsung, peserta didik akan saling berinteraksi dan berkolaborasi dengan anggota kelompok, sehingga membuat proses pembelajaran itu lebih bermakna dalam upaya memenuhi capaian dan tujuan pembelajaran. Selain itu, guru juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk untuk memenuhi kebutuhan peserta didik pada aspek profil belajar, yaitu gaya belajar peserta didik.